Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita beriman, Islam dan berilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diajeng Mustikarani dengan nomor NIM 213111439 yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai benteng terdepan pemuda-pemudi Islam dalam menghadapi dahsyatnya arus globalisasi. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulu masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Hadirin wal hadirat, kalau zaman dulu anak kecil mainannya karet, anak kecil zaman sekarang mainannya sudah pintar internet. Kalau dulu sumpetan jadi permainan, sekarang game online jadi andalan. Jauh berbeda, orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan. Urusan akhirat tak terpikirkan. Seperti halnya ini telah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin Sohibah 54 3 baris dari atas yang berbunyi idza lam tastahyi wasna' ma syi'ta, yang artinya jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadirin, diakui atau tidak era globalisasi memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap, bisa kita lihat sekarang ini juga hadirin wal hadirat butuh uang, bisa datang saja ke ATM. Namun ingat saudara, carut-marutnya keadaan, dekadensi moral kini merajalela. Kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan. Kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu penyebab adalah dampak negatif era globalisasi. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa maka mereka pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan bunuh diri. Sebagaimana pernah kita dengar ada remaja atau pemuda yang gantung diri gara-gara diputuskan pacarnya. Oleh karena itu, apa sih yang menjadi benteng terdepan pemuda-pemudi Islam dalam menghadapi dahsyatnya era globalisasi? Nah, jawabannya yang menjadi benteng terdepan pemuda-pemudi Islam dalam menghadapi dahsyatnya era globalisasi adalah akidah. Akidah secara bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati, pembenarannya terhadap sesuatu. Nah, dalam pengertian agama, makna pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, atau beriman kepada qada dan qadar. Sehingga akidah ini juga bisa diartikan dengan keimanan yang mantap tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Dengan akidah, kita dapat menolak pengaruh-pengaruh negatif akan globalisasi yang terjadi dengan memperkuat iman dan takwa kita sebagai umat muslim. Itu dapat memperkuat juga akhlak. Ada banyak ajaran Islam yang mempelajari tentang ilmu akidah. Salah satunya yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tiada lain adalah akidah Islam sendiri, yaitu akidah yang diyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama Islam penerusnya hingga sekarang, yang terhindar dari berbagai macam bid'ah akidah yang menyimpang darinya. Dan apa yang harus kita lakukan di zaman era globalisasi seperti saat ini? Yang harus kita lakukan adalah sisingkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, oleh karenanya dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntun tidak hanya pintar ngaji, pemuda zaman sekarang dituntun tidak hanya pintar baca Al-Barzanji, pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagai tokoh Khulafaur Rasyidin. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagai tokoh Umar bin Khattab, dan pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagai tokoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemuda intelektual masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Semoga kita semua mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.